ada cinta, besar kemungkinan Ayu masih malu untuk mengaku dan tak mau mengumbar kisah cintanya dengan Syahir. Bolak-balik ia dikabarkan dekat Ivan Gunawan, Hussein Alatas, dan Andi Arsyil, namun tak satu pun yang berlanjut padahal sudah gencar di media. Mungkin Ayu kini lebih berhati-hati lantaran masih membekas trauma akibat kehancuran perkawinannya dengan Angie. Karenanya, meskipun menyukai segala sesuatu yang bernuansa India, selama ini Ayu memilih menyembunyikannya. Ayu baru mengungkapkannya sepulang dari tanah Hindustan. Perang dingin antara Nassar dan Musdalifah yang sempat memanas. Pasalnya, pasca terbongkarnya keretakan rumah tangga mereka, Nassar hengkang dari kediaman Musdalifah dan memilih tinggal di rumah sang nenek Hajah Tuti yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Lantas, apa yang membuat biduan dangdut ini masih enggan kembali ke kediaman Musda dan lebih memilih tinggal di rumah sang nenek? Maka inilah hasil penelusuran tim Seleb on Cam ke rumah Hajah Tuti, nenek Nassar di kawasan Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum. Nasar. Oh gitu. Oh, tapi Nasar sering pulang ke sini nggak nih? Enggak, suka pulang. Oh, suka pulang. Ngejarnya enggak. Kemarin dia pas ke kantor dia. Tadi. Sering curhat berarti sama nenek ya? Iya, iya. Ya memang di sini, tapi jarang-jarang sekarang karena ada urusan untuk menyanyi apa gimana saya juga nggak tahu. Dari sehabisnya dia ada kejadian tuh, dia pulang ke Bandung. Oh, pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung. Oh, nggak tinggal di Bogor berarti ya? Nggak di Bogor, pulang ke Bandung. Tapi karena dia ada janji barangkali untuk nyanyi dan sebagainya, dia cari tempat di sini. Oh, cari tempat di sini. Ya lebih dekat kan, kalau di Bandung kan jauh jaraknya. Justru orang tua justru menyuruh juga gitu loh, maksudnya. Iya, lihatlah anak-anak, lihatlah. Dan ini tuh lihatlah, maksudnya mereka tuh ingin melihat kebahagiaan. Jadi si orang tua aku tuh ingin melihat, cobalah Nassar, seperti apapun jalanin. Sebelum pulang ke Bogor, Nassar memang sempat kembali ke kediaman Musdalifah pasca merayakan pertambahan umurnya. Tampaknya kehadiran Nassar bukan untuk Musdalifah yang tengah berjuang menyelamatkan keutuhan rumah tangganya, tapi hanya untuk menenteramkan hati anak-anaknya saja. Bukannya tinggal bermalam, Nassar justru meninggalkan rumah Musdalifah setelah anak-anak sudah pulas tertidur. Lantas benarkah jika hengkangnya Nassar dari rumah Musda lantaran ia tak ingin hidup bak di sangkar emas, menikmati berbagai kemewahan, namun ia tak bisa merasakan kebebasan sesungguhnya? Enggak, kalau kemarin sempat aku nganterin anak-anak sampai tidur, apalagi Vika kan di pangku ya, dia nggak mau bangun, jadi aku angkat sampai ke kasur sampai dia tidur, dia ngantuk banget, udah gitu aku ajak kakak tetehnya juga yang dua, karena kan dia berdiri gitu di depan gitu ya, aku beri pengertian sama anak-anak dan aku ajak mereka sampai naik ke kamar dan setelah itu aku back to basic. Buat aku tinggal dimanapun sama. Bahkan ada orang yang orang tuanya kerja berlayar kan, itu bisa pulang 6 bulan sekali, bisa pulang 1 tahun sekali gitu. Ini mah aku mah boro-boro, maksudnya Bogor Jakarta tuh tidur ka dieu tah. Oh, kemarin dia habis acara antar anak-anaknya ke rumah. Main. Ya, Musyawarah kan masih sibuk ya. Mudah-mudahan tadi kalau nggak sibuk datang. Iya, setiap malam ya aku juga harus sholat sunnah, setiap 5 rakaat aku selalu doa. Demi anak-anak, demi kerukunan rumah tangga, minta yang terbaik. Kenyataan bahwa Nassar memilih kembali ke Bogor seolah mengisyaratkan momen pamer kemesraan saat ulang tahun hanyalah demi anak-anak saja, bukan lantaran ketegangan di antara keduanya sudah berakhir. Padahal momen itu banyak yang menganggap menjadi titik awal kembalinya Nassar ke pelukan Musdalifah. Tetapi Nassar tetap berdalih jika seyogyanya tak pernah ada ketegangan di antara dirinya dengan Musdalifah, meski sang nenek maupun keluarganya mengakui ada masalah yang tengah membelit Nassar dan Musdalifah, hingga membuat Nassar memilih meninggalkan istana mewah Musda dan menetap bersama sang nenek di Bogor.
mungkin kelihatannya tegang karena kan campuran asumsi ya. Oh mungkin orang bilang gini, terus beritanya yang rupi-rupi warnanya gitu kan. Jadi kelihatannya tegang, padahal aku sendiri mah nggak tegang ya. Yang berhak memaafkan tuh Allah. Aku juga dosanya setumpuk, amalnya mah belum tentu kan. Jadi semua orang punya salah, punya dosa. Jadi tidak, yang berhak memaafkan hanya Allah. Aduh, emang aku ada apa rujuk? Kan gak ada apa-apa. Aku serahkan ya semua sama Allah. Semua kan Allah yang mengatur. Kayak acara semalam ya, nggak disangka-sangka kan semua Allah yang ngatur. Ya saya sih ya mengharapkan jangan sampai ada terjadi apa-apa. Gitu, biar dia rukun kembali. Sementara Musdalifah sibuk mengejar cinta Nasar, Ayu Ting Ting justru sibuk bolak-balik Jakarta, India. Benarkah Ayu tengah mengejar cinta Syahir Sheikh? Jika benar ada cinta di antara dua insan ini, mengapa Ayu masih malu-malu mengakui isi hatinya? Dan benarkah pula jika Syahir tengah menanti ungkapan hatinya yang telah ia utarakan kepada Ayu? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Kisah cinta memang tak pernah habis untuk dikupas, termasuk kisah asmara Ayu Ting Ting. Setelah mengenal aktor India Syahir Sheikh dan sering kerja bareng, pemilik nama asli Ayu Rosmalina ini kerap bolak-balik India Jakarta. Seperti ada kekuatan khusus yang mendorong langkah Ayu ke tanah Hindustan. Mungkin kekuatan itu adalah power cinta, hingga mantan istri Angie ini tak berat melangkah ke India layaknya tengah menikmati pesiar. Tapi benarkah Ayu sering bolak-balik India Jakarta lantaran tengah mengejar cinta Syahir Sheikh? Iya, saya kerja, saya nggak liburan. Ya saya pun kerja pun di sana memang kayak tour gitu, jadi ngelilingin ngunjungin tempat-tempat yang memang terkenal di sana gitu. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi memang buat kebutuhan syuting. Sama Syahir? Iya, memang bareng, memang syuting. Jangan suka membuat berita yang aneh-aneh. Tapi itu ya. Jangan suka membuat berita yang aneh. Klarifikasi aja, kalau Syahir itu gak aneh. Gitu. Saya udah sering klarifikasi, tapi kalian masih tetap membuat berita yang aneh-aneh. Ini artinya apakah dia yang seperti ya? Jangan suka membuat berita aneh-aneh. Udah nonton bareng deh sama. Jangan suka membesar-besarkan satu berita. Ya terserah ya, setiap orang kan berhak untuk mengeluarkan pendapat, untuk mengeluarkan komentar. Cuma maksud saya kadang mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama diri saya gitu. Jadi ya kalau bisa jangan terlalu jangan berpikiran yang enggak soal saya ataupun dengan siapapun itu gitu. Jadi ya jalanin aja apa yang ada di depan mata, gak usah berpikiran yang aneh-aneh. Itu mah urusannya Ayu, Ayah. Kalau Ayah mah karena Ayah mah sering di rumah ya Ayu ya sebatas teman pekerja pada ya masing-masing. Siapapun namanya kerja mah ya deket sama siapa gitu. Kalau untuk berteman, bersahabat, Ayah mah nggak batasi. Yang penting yang baik lah, terbaik buat Ayunya, merasa nyaman. Ya udah. Ayu terkesan enggan mengungkap isi hatinya tentang perasaannya kepada Syahir. Percik asmara mungkin ada, tapi ia seolah ingin menyembunyikannya di balik kata hanya persahabatan. Kalaupun ada cinta, besar kemungkinan Ayu masih malu untuk mengaku dan tak mau mengumbar kisah cintanya dengan Syahir. Bolak-balik ia dikabarkan dekat Ivan Gunawan, Hussein Alatas, dan Andi Arsyil, namun tak satu pun yang berlanjut padahal sudah gencar di media. Mungkin Ayu kini lebih berhati-hati, lantaran masih membekas trauma akibat kehancuran perkawinannya dengan Angie. Karenanya, meskipun menyukai segala sesuatu yang bernuansa India, selama ini Ayu memilih menyembunyikannya. Ayu baru mengungkapkannya sepulang dari tanah Hindustan. Dari dulu saya suka India, cuma masa ya saya harus bilang-bilang sama kalian kan enggak. Ini saya tahu semua film-film India zaman dulu tuh. Saya tahu. Jadi ya, apa salahnya sih, saya wajar. Teteh kan suka sama India, nggak India gitu. Kalau dapet cowok India tuh gimana teh? Bibirnya itu loh teh. Ya biasa pada ya emang rame teman persahabatan ya teman-teman ya masalahnya kalau kita kan belum tahu kan ya siapa dia gimana kan gitu. Ini mah hanya sebatas teman pada kerja aja, temuannya di tempat kerja aja. Belum ada yang bersilaturahmi ke rumah juga belum gitu kan. Ya saling cuman kenal aja dulu gitu. Enggak ditargetin sih, cuman ya kita serahin aja semua sama Allah aja. Kalau emang udah harus
tahun kapan, setahun lagi atau 2 tahun lagi, kita kan nggak tahu jodoh ya. Kan hanya Allah yang tahu jodoh, maut, rezeki. Kita serahin aja semua sama Allah. Mudah-mudahan dapat yang terbaik lah dan mendapatkan imam yang baik buat Ayu dan Bilqis gitu. Pengakuan Ayu tentang menyukai segala sesuatu yang bernuansa India pasca bertemu dan dekat dengan Syahir Sheikh seolah mengisyaratkan sesuatu yang khusus di antara dua insan ini. Benarkah Syahir sudah menyatakan cintanya kepada Ayu saat mereka berada di negara Syahir di tanah Hindustan? Ayu seolah menghindar. Ia memilih kembali menyebut hanya sebatas teman biasa, meski ia sendiri berharap segera menemukan jodoh di tahun ini. Ya temen aja gitu, biasa aja. Belum ada, berteman masih sama semuanya. Ngejar Ya siapa sih yang mau single, kan gak ada yang mau ya. Cuma kan ya tergantung gitu, sedikasinya Allah aja. Kalau misalnya Allah udah ngasih jodoh yang terbaik buat saya terima, saya syukurin. Tapi kalau misalnya memang belum, saya harus fokus dulu ke Bilqis, fokus di karir, berteman dulu sama siapa aja gitu. Jadi ya jalanin aja gitu, gak perlu dibuat pusing. Toh usia saya juga masih termasuk muda lah gitu. Ya emang belum ada pertemuan apa-apa sih cuma persahabatan dengan Ayu aja. Siapapun yang mau dekat sama Ayu ya Ayah mah nggak keberatan, dan juga bagaimana yang merasa nyaman buat Ayunya aja.